Ya, Ustazah awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya anak-anak semua, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu yang luang sehingga kita bisa belajar bersama-sama, di mana ini merupakan satu kegiatan, satu amalan kebaikan yang memang Allah perintahkan, yaitu belajar menuntut ilmu, dan itu termasuk ibadah. Maka dari itu, ketika kita niati dengan ikhlas, insya Allah kita tidak hanya mendapatkan manfaat berupa ilmu itu yang nanti bisa kalian gunakan untuk persiapan tes besok ya, tapi juga yang paling penting adalah kalian mendapatkan ridho Allah dengan melakukan kegiatan ini dan mendatangkan pahala untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Itu ya anak-anak ya. Oke, pada pagi hari ini kita awali dulu dengan membaca basmalah ya, kemudian dengan berdoa agar nanti diberikan kemudahan kelancaran. Yuk kita bersama-sama. Siap gerak. Tegakkan badan, tundukkan kepala. Kita awali tambahan IPA biologi pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, semoga apa yang nanti kita pelajari bersama bisa diberikan kemudahan, kelancaran, kemudian diberikan mudah dalam memahaminya, serta bermanfaat dan mendatangkan pahala untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, sudah 57 peserta di sini. Alhamdulillah, semoga nanti bisa nambah-nambah lagi ya, tidak hanya 57. Dengarkan baik-baik, hari ini kita nanti akan tambahan. Boleh lo on kamera ya anak-anak semua. Kalau mau on kamera silahkan. Mungkin kalian akan merasakan seperti ini bersama teman-teman kalian satu angkatan. Mungkin tinggal bisa dihitung dengan jari anak-anak. Ya, dengan ustadz-ustadzah kalian mungkin bisa dihitung dengan jari tinggal berapa kali lagi gitu ya. Karena sebentar lagi kalian mungkin bulan April. Ya, bulan April itu kalian sudah, itu adalah akhir di mana kalian mengikuti KBM. Mungkin awal Mei bisa jadi karena ada terpotong oleh puasa Ramadan dan juga Idul Fitri ya anak-anak ya. Jadi tinggal beberapa kali, ini sudah bulan apa? Maret ya, April. Tinggal 2 bulan loh kalian mengikuti KBM. Mungkin ada yang seneng ya, hore gitu. Atau ada yang, aduh aku nggak bisa sama teman-teman lagi. Meskipun seperti ini juga cukup dikangeni loh anak-anak seperti ini ya. Nanti kalian ketika tidak seperti ini lagi, mesti akan ketika sudah di SMA, mungkin akan sama dengan kakak-kakak kalian, pengen Zoom US gitu, pengen Zoom PA, pengen Zoom tambahan, dan sebagainya. Mungkin kalau seperti ini sekarang masih belum terasa ya anak-anak ya, gitu. Ya, kalian dinikmati anak-anak. Prosesnya dinikmati, tidak usah berkeluh kesah, karena Allah tidak suka orang-orang yang suka berkeluh kesah, gitu ya. Jadi orang-orang yang kuat, yang tangguh, yang sabar, gitu ya. Oke, yuk. Ini Ustazah malah ceramah. Tidak materi ya. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Ya Allah. Ya, nanti kalau mau on kamera silahkan. Kemudian kalian mau tanya apa saja boleh. Tanyakan saja. Iya, cepet banget ya Mbak Naya, nggak kerasa ya. Ya, oke. Kalian mau nanti tanya apapun boleh. Ketika Ustazah bertanya juga tolong silahkan nanti chat ya. Boleh kalau kalian nggak mau ngomong langsung, oke lah, nggak apa-apa. Silahkan kalian bisa chat Ustazah, itu adalah bentuk interaksi kita anak-anak. Masa ya Ustazah mau ngomong dewi kayak gini, wong ya ada banyak anak ya. Di sini ada 61 anak, masa ya Ustazah sing ngomong dewi ya. Gitu. Jadi nanti Ustazah mau ada interaksi, tetap kita komunikatif meskipun kalian tidak ngomong, meskipun kalian tidak ada bukti nyata di sini ya, gitu. Tapi lewat Zoom, insya Allah sudah cukup untuk kita ya, karena memang kondisi baru seperti ini anak-anak. Gitu. Oke, yuk kita akan segera mulai. Hari ini tambahan untuk IPA biologi untuk besok hari Senin adalah Ustazah akan membahas materi-materi apa saja yang akan keluar besok. Ya, materinya apa saja, dan nanti lebih masuk lagi mungkin anak-anak akan Ustazah beritahukan poin-poin yang akan keluar pada materi itu.
ini loh pelajari ini pelajari gitu, tapi tidak langsung poin misalnya pewarna pelajari itu yang keluar, enggak akan memberikan itu. Kemudian misalnya lagi ini epidermis yang keluar, enggak, Ustazah tidak akan memberikan seperti itu. Misalnya nanti yang keluar anatomi daun, ya kalian pelajari semua anatomi daun, mulai dari epidermis, mulai dari palisade, serta bunga karang, xilem, phloem, stomata, itu pelajari semua, gitu ya. Jadi tidak seperti itu ya, Ustazah memberikan kepada kalian. Jadi kalian harus belajar. Kok kayak gitu sih, mungkin ini kita untuk Ustazah pribadi, kalian harus banyak membaca. Intinya cuma itu juga, anak-anak berproses, tidak hanya taunya itu saja, tapi dengan begini kalian akan tahu lebih banyak, gitu ya. Oke, kita mulai. Ustazah share screen ya, materi apa saja yang akan keluar besok. Ini sudah Ustazah berikan kepada kalian, nanti tak cek lagi di PK Learning. Jadi nanti yang akan Ustazah sampaikan hari ini tak share di PK Learning. Nanti buat bekal kalian belajar di rumah. Ya, anak-anak ya. Mana sih? Nih. Materi yang akan keluar besok untuk ujian untuk PTS adalah materi untuk persiapan latihan ujian sekolah. Itu namanya latihan ujian sekolah, tapi itu dikemas dalam PTS anak-anak. Karena besok ketika ujian sekolah kalian bulan April itu ya materinya ini, gitu. Ya materinya ini. Mungkin tak tambahi karena ini ada yang belum tak sampaikan ke kalian, dan nanti kalau tak sampaikan nanti butuh waktu lama, jadi ada yang tak hilang, ada yang sudah hilangkan satu ya. Kelas 7 materinya adalah, nanti kalau ada yang mau disampaikan boleh loh ya, sampaikan aja, langsung chat ke Ustazah, tanya apapun boleh, tidak ada, Ustazah tidak akan marah, kita transparan saja, terbuka saja, gitu ya, tanya silahkan. Ustazah malah senang kalau kalian banyak yang tanya ya. Kelas 7, yang pertama adalah klasifikasi makhluk hidup. Sudah tak ajari kan ini kan? Jadi ini yang keluar adalah pengelompokan untuk hewan. Baik vertebrata ataupun avertebrata dipelajari dua-duanya. Gitu. Sudah tak sampaikan itu kemarin. Dan materinya sekarang ada di PK Learning. Silakan kalian pelajari itu. Ya, anak-anak ya. Materinya sudah ada, nanti kalian pelajari untuk klasifikasi makhluk hidup, baik vertebrata maupun avertebrata. Yang kedua adalah sistem organisasi kehidupan, di mana ini nanti yang keluar adalah jaringan pada tumbuhan, yang ada palisade, ada jaringan pelindung, itu epidermis, jaringan pengangkut, xilem, phloem, jaringan parenkim, jaringan meristem, gitu loh anak-anak. Itu ya, itu nanti yang akan keluar. Silahkan kalian pelajari. Sudah sampaikan sepertinya ya di PK, nanti dicek juga. Yang ketiga adalah pencemaran lingkungan. Nanti yang keluar bisa pencemaran air, bisa pencemaran udara, pokoknya sudah Ustazah bahas kemarin. Gitu ya. Kemudian yang kelas 8 adalah struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Fungsi dan struktur jaringan tumbuhan yang keluar adalah jaringan pada daun serta jaringan pada batang dikotil. Ya, anak-anak ya. Daun dan batang dikotil. Sudah tahu kan gambarnya kan? Daun gambarnya piye, batang dikotil piye. Itu nanti akan kita ulang lagi. Yang kedua adalah uji bahan makanan. Uji makanan anak-anak. Sudah ya, tahu ya. Serta ini dia masuk dalam pencernaan ya, sistem pencernaan. Jadi yang keluar adalah uji makanan dan enzim. Yang keluar enzim yang mana, Yang di bagian mana, Ustazah tidak akan ngasih tahu. Kamu pelajari semuanya enzim, mulai dari mulut, lambung, pankreas, usus halus, itu, dan fungsinya apa. Gitu. Uji makanan yang keluar yang mana, Protein, apa glukosa, apa uji amilum, Ustazah tidak memberitahu. Pokoknya uji makanan itu keluar. Gitu ya, anak-anak ya. Silahkan kalian pelajari. Yang ketiga adalah zat aditif tambahan pada makanan. Sudah kan? Ada pewarna, ada pengawet, ada penyedap rasa, ada pemanis. Mana yang keluar? Sudah tak kasih tahu. Pelajari itu empat-empatnya. Bisa pewarna, bisa pengawet, bisa pemanis. Gitu ya. Berikutnya adalah sistem peredaran darah. Untuk sistem peredaran darah, kalau kalian mau mencatat boleh loh ya, anak-anak catat saja. Dicatat saja.
Nggak usah menunggu Ustadzah minta untuk kalian mencatat. Sistem peredaran darah, yang mana ini nanti Untuk peredaran darah Ustadzah akan ambil yang ruang jantung. Jadi nanti ada gambar jantung, ruang jantung dan fungsinya. Harus tahu. Yang mana yang keluar Bilik kanan kah? Apa bilik kiri? Ya enggak tak kasih tahu. Pokoknya itu dipelajari. Gitu ya. Berikutnya adalah beda antara ya, oke, anak-anak, maaf Ustadzah terpental. Ustadzah tak pakai tethering sendiri dulu biar enggak terpental. Bentar ya, tethering dulu. Ya, sudah. Ustadzah konekkan. Yuk, ya, Ustadzah mulai ya, anak-anak ya. Ustadzah mulai kembali. Ini Ustadzah share screen lagi. Bentar. Ustadzah share screen tadi mana? Sampai sini. Ya, sudah ya, kelihatan ya. Sistem peredaran darah yang keluar adalah ada dua nanti, yaitu ruang jantung dan fungsinya. Satu lagi adalah beda arteri dan vena, gitu ya. Kemudian sistem pernafasan manusia, sudah tak ajari kemarin. Yang keluar adalah mekanisme pernafasan, baik itu pernafasan dada maupun pernafasan perut. Itu ya anak-anak, pelajari dua-duanya. Sistem ekskresi enggak? Ustadzah enggak keluarkan. Yang kelas 9, ini memang beberapa belum Ustadzah sentuh lagi ya, masih singgung lagi ya. Cuma ini kan materi kelas 9, tolong nanti kalian juga sambil buka-buka lagi materi kelas 9 semester 1 dan juga 2 ini. Itu ya. Yang pertama yang keluar nanti adalah sistem reproduksi manusia. Apa ini yang keluar? Untuk sistem reproduksi manusia, ini nanti adalah organ reproduksi, dan satu lagi gangguan atau penyakit. Gangguan reproduksi. Ini. Kemudian untuk sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, ini nanti juga ada anak-anak, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif ya, baik pada tumbuhan maupun hewan. Perkembangbiakan. Yang mana yang keluar? Apakah cangkok, apakah setek, apakah mengenten? Nanti kalian pelajari perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Vegetatif tumbuhan dan hewan. Pokoknya yang sudah tak bahas, pewarisan sifat. Pewarisan sifat. Ustadzah enggak pakai ini. Pewarisan sifat ini yang keluar adalah monohibrid dan dihibrid. Persilangan dan dihibrid. Persilangan ya, ini ya. Yang ngitung-ngitung itu loh, itu keluar. Dua-duanya, monohibrid maupun dihibrid. Ini enggak, anak-anak. Terus tanah dan lingkungan, ya. Tanah, fungsi tanah, macam-macam bakteri atau mikroorganisme yang ada di tanah, gitu ya. Bioteknologi yang keluar adalah bioteknologi pangan. Ini ya. Jadi tanah dan kehidupan, ini nanti fungsi tanah, serta mikroorganisme. Ini ya, anak-anak semua. Ya. Ini yang nanti rencananya yang akan kalian hadapi ketika besok kalian mengikuti latihan ujian sekolah, di mana itu dikemas dalam PTS genap ya, PTS 2. Ada yang mau bertanya sampai sini? Tidak ada? Ustadzah langsung saja masuk ke sini, anak-anak. Untuk yang soal ini, sebentar. Untuk yang soal ini sudah ya, ini sudah semua ya. Ini adalah soal-soal yang sudah pernah Ustadzah berikan kepada kalian. Nah, ini sudah ada pembahasannya, dan ini sudah Ustadzah berikan di PK Learning. Nanti coba kalian cek, nanti juga Ustadzah akan ikut cek sudah atau belum.
Gitu ya. Ini sudah tak sampaikan kepada kalian semua di PK Learning. Nah, ini ada gambar anatomi daun seperti ini keluar. Kemudian pencemaran, semuanya lah nanti kalian baca ini ya, anak-anak ya. Dari awal sampai akhir nanti kalian baca. Kalau enggak baca ini, enggak bisa mengerjakan. Ini ada ruang jantung dan fungsinya, ada beda antara pembuluh nadi dengan vena, gitu ya. Ada pernapasan dada maupun pernapasan perut. Harus, nih terakhir itu, harus kalian baca semua. Kalau enggak baca ini, ya agak kesulitan kalian mengerjakannya besok. Ya, ini sudah anggap selesai ya untuk materi yang ini 7 dan 8. Nanti dicek di PK Learning. Berikutnya adalah yang akan Ustazah sampaikan kepada kalian soal latihan yang komplit semuanya. Ada 7, 8, 9 yang sudah pernah tak share dulu. Kemarin sebelum kemarinnya lagi. Yang ini. Yang kedua. Masih ingat dengan ini? Coba, ini sudah ada beberapa kelas yang sudah dibahas ya. Yuk, kita sudah tak kasih pembahasan juga di sini, anak-anak. Sudah tak kasih pembahasan juga, ada di sini. Silahkan nanti kalian bisa, dari pembahasan ini, kalian nanti bisa, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya. Ustazah mungkin nanti yang kalau sudah tak ajari kemarin-kemarin tidak tak ulang lagi lebih banyak ya. Yuk. Yang ini pembahasannya udah dibahas tapi belum di-share di WhatsApp. Iya, benar. 9B sudah dibahas Mbak Diandra, tapi 9A dan 9C belum, sepertinya begitu. Jadi akan Ustazah agak bahas singkat ya, ini ya. Dan sudah ada pembahasannya di situ. Nanti tak share di PK Learning ya, anak-anak ya. 9B memang paling jauh ya dibandingkan yang lain, karena kemarin ya mohon maaf ini bukan salah siapa-siapa, karena salahnya ada liburan, salahnya ada hal-hal yang kita tidak memungkinkan bertemu ya kemarin itu, vaksin dan sebagainya ketika sudah vaksin. Jadi ada yang satu kelas sudah jauh, ada yang kelas lain tertinggal gitu ya. Jadi oke, biar sama rata kita cek jawabannya. Nomor 1, ketika melakukan pengamatan ekosistem kebun, Ali menemukan hewan dengan ciri-ciri bagian tubuh kepala, dada, dan perut, mempunyai sepasang antena kaki beruas-ruas. Apa ini jawabannya kemarin? Jawabannya adalah untuk ini arthropoda ya, dia adalah semut ya anak-anak. Oke, terima kasih yang sudah menjawab ya. CU semut, arthropoda, dia masuk semut. Insekta. Oke, nomor 2. X ini namanya adalah jaringan apa? Palisade. Fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Apa jawabannya anak-anak nomor 2? Kalau yang Y ini adalah silim. Phloem, sebagai tempat untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis. Jawabannya nomor 2 adalah oke, terima kasih yang sudah menjawab. Jawabannya D. Benar sekali. Tempat fotosintesis dan mengangkut makanan. Berikutnya adalah nomor 3, sudah ada penjelasannya di sini ya. Kalau mau tahu bedanya silim sama phloem, ini sudah ada juga. Berikutnya adalah nomor 3. Tisna mencatat komposisi makanan pada sebuah kemasan sebagai berikut. Bahan atau zat yang ditunjuk oleh tanda panah, karamel, sebagai apa anak-anak? Karamel jawabannya adalah sebagai pemanis, pengawet, pewarna, penyedap. Karamel adalah oke, benar sekali. Jawabannya B, pewarna. Untuk warna apa? Warna coklat. Pewarna warna coklat terbuat dari gula yang direbus, itu jadinya karamel. Nomor 4, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran seperti yang ditunjukkan oleh gambar adalah yang mana jawabannya? Nomor 4, oke, benar sekali. Jawabannya yang A. Melakukan uji emisi. Jadi dia diuji emisinya sebelum dibuang keluar, dilakukan uji emisi. Kok tidak mengolah asap? Asap tidak diolah, tapi disaring dengan memberikan filter pada cerobong asap. Gitu ya, anak-anak. Itu jawaban yang tepat. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Dari data hasil pengamatan tersebut, bahan makanan yang mengandung pati dan glukosa berdasarkan kesimpulan peserta didik yang tepat. Mengandung pati, berarti dia adalah uji amilum, pakainya lugol.
warnanya nanti jadi biru kehitaman. Bahan makanan apa ini? Kentang. Gitu ya. Oke, sudah ada yang menjawab. Terima kasih. Kentang mengandung pati. Dan yang mengandung glukosa berarti dideteksi dengan benedik. Warnanya jadi apa? Merah bata. Gula pasir. Itu mengandung glukosa. Jawabannya adalah yang oke, B. Terima kasih. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Berikutnya adalah nomor 6. Dari gambar kedua pembuluh tersebut, karakteristik yang terlihat dari gambar tersebut apa? Karakteristik itu adalah ciri-cirinya. Pembuluh vena, apa ciri-cirinya? Iya, betul sekali. Pembuluh vena, pembuluh arteri memiliki dinding yang tebal. Arteri itu dindingnya tebal. Kalau vena itu kalau vena itu dindingnya tipis. Itu ya, tebal dan elastis kalau arteri. Kalau vena itu tipis dan tidak elastis. Nomor 7, Ustazah tidak akan mengulang kembali ini. Silahkan nanti kalian baca ya, karena ini lama kalau Ustazah ulang lagi. Silahkan dibaca bagi kelas yang belum. Bagaimana caranya? Ini persilangan dihibrid dengan dua sifat beda. Yaitu sifat bedanya apa? Badannya, yang satu besar dan yang satu kecil. Badannya satu besar satu kecil, sama yang kedua, sifat yang kedua adalah tahan terhadap penyakit T besar dan tidak tahan terhadap penyakit T kecil. Nanti kalian silahkan baca lagi caranya. Keluar itu seperti itu besok. Keluar di hibrid ada, tapi ora plek koyo ngene iki anak-anak ya. Tidak plek jawabannya 56 ya, yang tak tanya nanti bukan persentase, yang tak tanya bisa jadi berapa apa namanya pernya berapa per berapa gitu, bisa jadi gitu ya. Lanjut, berikutnya adalah nomor 8. Ini berkaitan dengan bioteknologi. Jawabannya apa? Di peternakan sapi perah ada susu melimpah. Dibuat produk keju, yogurt, mentega, kefir. Untuk membuat yogurt diperlukan mikroorganisme. Apa anak-anak? Oke, benar sekali. Lactobacillus bulgaricus atau Lactobacillus sp. Itu untuk membuat yogurt. Gitu ya. Kemudian kalau yang A, Saccharomyces ini untuk membuat roti, tape, anggur, tua, arak, ciu. Gitu ya. Kemudian berikutnya Rhizopus untuk membuat tempe. Kalau yang C, kalau yang Acetobacter-Sillinum untuk membuat nata de coco. Gitu. Oke, nomor 9. Masih bioteknologi yang keluar besok 2, anak-anak. Bioteknologi pangan ada 2 macam. Memanfaatkan mikroorganisme yang sangat diperlukan oleh manusia. Mikroorganisme bahan makanan dari produk bioteknologi yang sesuai di bawah ini adalah yang mana? Bahan bakunya, mikroorganismenya, dan juga hasilnya, produknya. Oke, kedelai, tepatnya adalah kedelai hitam boleh, kedelai saja boleh, mikroorganismenya Aspergillus swentii untuk membuat kecap. Gitu ya. Kalau Acetobacter-Sillinum untuk membuat nata de coco, bahan bakunya air kelapa, bisa kalian baca sendiri, asinan dari sayuran ya, untuk membuat sayuran asinan ini pakai Streptococcus pediococcus dan sebagainya. Ada yang tanya kemarin Neurospora crassa dan Monilia cytophila, itu untuk membuat oncom. Bahan bakunya dari ampas tahu dan bungkil kacang tanah. Itu ya. Ini 10 keluar juga besok. Tentang apa ini? Tentang gangguan pada sistem reproduksi. Apa jawabannya? Cirinya adalah timbul luka pada alat kelamin dan dubur, serta terlihat ruam. Ada luka pada alat kelamin dan dubur. Ada eleng-eleng ya, ingat-ingat ya. Kemudian ruam, ada ruam juga. Ruam itu luka yang warnanya merah. Itu penyakit apa? Sifilis. Penyebabnya, nama bakterinya juga harus tahu. Bakterinya namanya adalah Treponema pallidum. Ini ya, anak-anak ya. Sudah yang lain, ini apa namanya? Apa ciri-cirinya? Sudah Ustazah berikan. Herpes ya, herpes genitalis karena virus herpes simplex. Itu ya. Kemudian yang ini sifilis juga tak sebutkan lagi. 1 2 3 ciri-cirinya. Terus keputihan juga tak sebutkan ciri-cirinya. Gonorrhea juga sama, sudah. Oh iya, ada yang menyebutkan memang herpes itu sama saja kutil kelamin anak-anak, tapi ya, Ustazah seperti ini dulu ya, herpes genitalis. Itu ya, karena virusnya herpes simplex ini ya. Itu
kutil kelamin itu karena virus HPV. Seperti ini pokoknya. Ikut Ustazah dulu seperti ini. Gitu ya, itu dipelajari untuk gangguan pada sistem reproduksi. Kemudian nomor 11 adalah tentang enzim. X, apa namanya X? Lambung kan? Apa jawaban yang tepat untuk yang benar dihasilkan oleh organ lambung? Oke, benar sekali. D, menghasilkan enzim renin untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Ini jawabannya. Jadi X itu adalah lambung menghasilkan 3 pra singkatannya, pepsin, renin, asam klorida. Untuk organ-organ yang lain harus tahu ya, anak-anak ya, organ-organ seperti organ lambung, pankreas, usus halus harus tahu menghasilkan enzim apa saja dan fungsinya. Sekarang nomor 12. Bagian yang ditunjuk huruf R dan fungsinya. R ini apa? R ini adalah ovarium. Fungsinya adalah untuk apa? Oke. B, tempat pembentukan sel telur. Ini anak-anak. Tempat pembentukan sel telur atau ovum. Yang do. Maaf yang do. Yang B jawabannya tempat pembentukan sel telur. Ini ya, ini R ini adalah ovum atau indung telur. Untuk yang lain sudah Ustazah berikan di sini juga. Yang seperti A ini vagina fungsinya untuk apa, yang B ini adalah serviks atau mulut rahim untuk apa fungsinya, yang C ini adalah rahim atau uterus fungsinya untuk apa, yang D ovarium fungsinya adalah sama seperti atasnya tempat pembentukan sel telur gitu ya, atau apa namanya ovum. Kemudian yang E ini adalah tuba falopi atau oviduk untuk tempat fertilisasi. Nanti dibaca sendiri. Nomor 13. Ini, seorang anak sedang menggali tanah untuk menanam pohon. Ketika dia menggali tanah, anak tersebut menemukan beberapa jenis mikroorganisme. Fungsi tanah yang tepat adalah jawabannya yang iya, benar sekali. Jadi karena ada mikroorganisme di situ, jadi fungsi tanah adalah sebagai tempat organisme tanah. Banyak sekali organisme tanah. Coba nanti kalian baca lagi, dibuka lagi. Ini adalah materi kelas 9 ya. Organisme tanah itu seperti ada jamur, bakteri, bakterinya macam-macam, ada Nitrosomonas, Nitrosococcus, Rhizobium, gitu ya. Anak-anak silahkan kalian baca kembali, khususnya yang itu. Kemudian sama fungsi tanah. Gitu ya. Oke, nomor 14. Fungsi tanah ada tempat hidup organisme tanah, penyedia keperluan manusia, dan penyedia dan penyaring air. Harus tahu fungsi tanah juga. 14. Perhatikan gambar berikut. Organisme tersebut secara vegetatif berkembang biak dengan cara apa? Ini adalah gambar amuba. Perkembangbiakannya adalah dengan cara membelah diri. Ya, anak-anak, membelah diri. Amuba itu membelah diri. Kalau yang planaria itu dengan fragmentasi, memotong bagian tubuhnya. Kalau tunas itu hidra contohnya. Ini sudah tak kasih tahu di sini. Yaitu membuat tunas jatuh jadi tumbuhan hewan atau individu baru ya. Partenogenesis lebah kutu-kupu. Berikutnya adalah nomor 15. Belum ya, ini ya. Nomor 15 Ustazah belum nulis sama sekali yang ada di sini, berarti kalian belum membahas. Benar enggak 9B? Belum ya? Yang nomor 15. Oke, kita baca nomor 15. Kita mulai. 9A, B, C. Ini mulai nomor 15, sepertinya belum. Kita bersama-sama membaca, minta tolong salah satu ada yang membaca, dan teman-teman yang lain tolong nanti chat Ustazah menjawab. Ya. Oke, silahkan Mas Sina, tolong dibacakan dulu nomor 15. Yuk. Hai, Mas Sina. Bisa membantu Ustazah membacakan nomor 15? Oke, Ustazah ganti ya, Mbak Aurel. Yuk, minta tolong Mbak Aurel untuk membacakan nomor 15. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Perakaran kuat. 2. Perakaran serabut. 3. Keturunan bervariasi. 4. Sifat sama dengan induknya. 5. Sifat lebih baik dari induknya. Sifat keturunan yang diperoleh dengan cara mencangkok terdapat pada angka
Iya, apa anak-anak? Oh iya. Sifat keturunan yang diperoleh dengan cara mencangkok terdapat pada angka ada yang sudah menjawab, terima kasih bagi yang sudah menjawab. Dan jawabannya sama. Jawabannya adalah 2 dan 4. 2 itu berakar. Akarnya serabut. Dan nomor 4 itu adalah sifatnya sama dengan induknya. Itu adalah kelebihan. Itu adalah sifat keturunan yang diperoleh dengan cara mencangkok. Akarnya serabut. Dan sifat sama dengan induknya. Gitu ya. Dan itu juga menjadi keunggulan dari mencangkok. Ya, anak-anak semua. Ustazah mau tanya sekarang. Mau tanya seputar mencangkok. Apakah semua tanaman bisa dicangkok? Iya enggak? Semua tanaman bisa dicangkok, mulai dari rumput, mulai dari sirih, bisa enggak? Enggak bisa. Tanaman apa yang bisa dicangkok? Tanaman masuk kelompok apa yang bisa dicangkok? Dicangkok. Yang masuk dalam kelompok dikotil, berkayu. Iya, benar sekali. Tanaman yang bisa dicangkok adalah tanaman berkayu. Dia masuk dalam kelompok dikotil. Contohnya seperti apa? Contoh tanaman yang bisa dicangkok adalah tanaman apa saja, anak-anak? Benar, ada mangga, ada belimbing, jambu, sawo, gitu ya. Itu bisa dicangkok. Tapi itu adalah tanaman yang berkayu, gitu. Tapi kalau yang dia tidak berkayu, tidak bisa dicangkok. Sekarang berikutnya adalah keuntungan dari mencangkok. Kalau akarnya serabut, apakah keuntungan dari cangkok, anak-anak? Kalau akarnya serabut, itu apakah keuntungan dari mencangkok? Bukan. Akar serabut bukan keuntungan dari mencangkok. Kenapa? Karena akar serabut itu justru malah jadi kerugian, anak-anak. Akar serabut itu tidak kuat dia nempel di tanah. Kalau nanti ada angin besar, dia bisa tumbang. Mudah tumbang. Itu malah justru kerugian dari mencangkok. Akarnya nggak kuat. Iya, bukan. Ini bukan keuntungan mencangkok. Lah terus apa keuntungan mencangkok? Satu. Apa keuntungan mencangkok? Anaknya atau keturunannya mempunyai sifat yang bagaimana? Yang kedua itu keuntungan, apakah keuntungan dari mencangkok? Iya, ini keturunannya nanti punya sifat yang sama dengan induknya. Ini adalah salah satu keuntungan. Jadi kalau kita mau mencangkok kan mesti milihnya yang apa ya anak-anak? Mesti kan milihnya tanaman yang bagaimana? Yang ini kan bagus-bagus kan? Misalnya yang manis, yang buahnya besar, kan begitu. Keturunan sifat sama dengan induknya. Dan ini mempunyai sifat yang bagaimana anak-anak? Kalau mau mencangkok, kamu ambil sifat tanaman yang bagaimana? Kalau mau mencangkok, kamu mengambil sifat tanaman yang unggul, baik, iya. Sifatnya unggul. Ini ya. Apalagi keuntungan yang ketiga. Pernah ada yang mencangkok di rumah, terus sekarang sudah jadi? Sifat yang ketiga, ada yang tahu? Apa? Pernah kalian melihat tanaman masih kecil segini, tapi buahnya sudah banyak? Benar sekali. Cepat berbuah. Kalau kalian melihat tanaman dalam pot, misalnya atau di tanah, dia pendek, seperutmu misalnya, segitu tingginya, tapi sudah berbuah, itu adalah tanaman hasil cangkokan. Jadi dia cepat berbuah. Gitu ya. Sekarang Ustazah mau tanya. Dulu sudah tak ajari kalian tutorial atau cara mencangkok. Yuk, beritahu Ustazah. Cara mencangkok. 1. Anak-anak, cara mencangkok. 1. Pilih dulu. Sebelum dikuliti, pilih dulu. Pilih cabang tanaman yang mau dicangkok.
yang baik yang mau dicangkok. Oh, yang kedua. Nah, setelah dipilih, baru bilangnya jangan dikuliti ya. Kalau dikuliti itu kayak sapi yang mau dikuliti. Dikupas. Bilangnya dikupas ya. Dikupas. Dikupas apa? Dikupas kulit batangnya. Enggak apa-apa. Iya, dikupas benar sekali. Terima kasih. Dikupas kulit batangnya. Terus kalau sudah dikupas, kan kelihatan warna putih-putihnya itu anak-anak. Terus ya Pak Kegi. Setelah itu, kan kelihatan warna putih-putihnya. Kalau kamu pegang kemarin ketika kalian mengumpulkan video mencangkok, tadi tak suruh mengumpulkan video mencangkok ya. Ada yang dikumpulkan, ada yang tidak. Sudah tahu, sudah ngecek. Apa yang dilakukan? Ada lendirnya enggak sih itu? Setelah dikuliti kan kelihatan warna putihnya. Setelah dikupas kulit kayunya akan kelihatan warna putihnya. Itu apakah ada lendirnya? Kalau kamu pegang itu berlendir anak-anak. Jadi dibersihkan lendirnya dulu dengan cara dikerok. Dibersihkan lendirnya dengan cara dikerok. Dikerok ya, bener nggak sih? Ya wes itulah pokoknya, ya. Terus yang keempat, dibersihkan lendirnya dengan cara dikerok. Yang keempat, setelah itu sudah bersih, terus apa yang dilakukan? Sudah bersih, apa yang dilakukan? Ada yang tahu? Sudah bersih, terus selesai? Iya. Jangan ditanam dulu. Sudah bersih, kalau kelihatan putihnya itu terus diberi apa? Dibungkus, dibungkus, ditutup. Yang warna putihnya itu ditutup dengan apa? Dengan tanah dan pupuk. Ya, dibungkus dengan, ditutup dengan tanah dan pupuk, anak-anak. Campur ya, campuran ya, ditutup dengan campuran tanah dan pupuk. Putih-putihnya tadi ditutup dengan campuran tanah dan pupuk. Terus kalau sudah ditutup, terus dia pakai biar kelet, biar nempel di situ. Terus dibungkus plastik, iya benar. Kalau tidak ada plastik boleh diganti anak-anak. Dibungkus plastik. Kalau tidak ada plastik boleh diganti dengan sabut kelapa juga boleh. Gitu ya, dibungkus plastik atau sabut kelapa. Jangan lupa untuk dilubangi. Dilubangi, kalau pakai plastik dilubangi plastiknya. Kalau pakai sabut kelapa kan sudah ada rongganya, gitu ya. Kalau sudah itu, apa yang dilakukan? Terakhir, yang dilakukan adalah terus dilubangi, benar. Belum selesai. Yang kamu lakukan terakhir, setiap hari Bu apa ke itu dibiarin aja. Setiap hari disiram, anak-anak. Harus disiram, iya. Biar cukup air. Setelah nanti 3-4 bulan akan keluar apa? Di situ. Setelah beberapa bulan akan keluar apa? Benar sekali, akan keluar bukan tunas ya. Bukan tunas anak-anak. Saya meluruskan akar. Akan ada akarnya nanti di situ, di hasil cangkokan itu. Kalau sudah keluar akarnya cukup banyak, cukup panjang, dipotong. Setiap hari disiram. Tak tulis di sini ya. Oke. Jadi nanti setelah beberapa lama, 2-3 bulan misalnya, 2-3 bulan, keluar akar, kemudian dipotong, siap ditanam. Siap ditanam. Ini ya. Nih, oke. Itulah apa namanya? Mencangkok ya. Sekarang nomor 16. Yuk, minta tolong Mbak Sekar, tolong dibacakan nomor 16. Ya. Perhatikan gambar organ pencernaan berikut. Fungsi enzim yang dihasilkan oleh organ nomor 4 adalah? Apa anak-anak jawabannya?
organ nomor 4, apa dulu ini? 4 ini organ apa? Beritahu saja. Iya, betul sekali. Organ itu, 4 itu adalah organ pankreas. 4 adalah pankreas. Ini ya. Jadi nomor 4 ini adalah pankreas. Pankreas kemarin menghasilkan 3 enzim. Singkatannya adalah apa? Iya, oke. Sudah ada yang bisa menjawab. Singkatannya adalah ALT. A-nya amilase, L-nya lipase, T-nya tripsin. Ini ya, ini sudah ada kemarin anak-anak, kalian bisa lihat, cek lagi. Jadi yang mana jawabannya? Yang D. Mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ini adalah fungsi dari enzim lipase. Mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Untuk yang amilase, lipase, tripsin, sudah tahu ya, bisa dicek lagi. Kalau yang mengubah protein menjadi pepton, ini nama enzimnya adalah apa? Yang menghasilkan lambung ya, ini menghasilkan lambung. Nama enzimnya adalah, iya, pepsin, benar sekali. Ini nama enzimnya pepsin, anak-anak. Kalau yang mengendapkan kasein dari susu, dari protein susu, nama enzimnya adalah apa? Iya, benar sekali. Harus hafal. Renin. Ini juga dihasilkan oleh lambung. Kalau ini lambung. Ini juga lambung. Ya. Terus mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Ini apa nama enzimnya? Mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Apa nama enzimnya? Kemarin sudah. Dihasilkan oleh benar sekali. Nama enzimnya adalah laktase, hampir sama dengan laktosa, laktase. Dihasilkan oleh apa ini? Dihasilkan oleh usus halus, benar sekali. Ya, itu anak-anak. Dihasilkan oleh usus halus. Semuanya dihafalkan ya, nama-nama enzim. Sate usus. Oke ya. Ya, oke. Berikutnya adalah nomor 17. Yuk, minta tolong Ustadzah untuk ada yang membantu membacakan soalnya. Minta tolong kepada Mas Zaki. Yuk, Mas Zaki, nomor 17, yuk. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang sesuai dengan bagian yang ditunjuk oleh nomor 2 adalah yang ditunjuk oleh nomor 2. Nomor 2. Coba. Oke, sudah ada yang menjawab. Nanti kita cek. Apa namanya nomor 2? Iya, benar sekali. Nomor 2 itu namanya adalah bilik kiri. 2 itu adalah bilik kiri. Jadi kalau bilik kiri nanti adalah bagian yang bagaimana itu? Ya, benar. Ada yang jawabannya sudah pada benar. Darah yang masuk ke nomor 2 ini akan dipompa hingga mengalir ke seluruh tubuh. Iya, benar sekali. Ini ya, darah yang mengalir dari bilik kiri ini akan dipompa ke seluruh tubuh. Dipompa mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah nadi atau arteri. Itu ya. Jadi ini memompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah nadi atau arteri. Ini ya. Yang lain-lain, ruang jantung yang lain sudah kemarin tak ajari. Nanti dicek kembali. Nomor 18. Minta tolong nomor 18, Mas Hatam, untuk membacakan soalnya. Yang terjadi pada pernafasan manusia pada percobaan ini adalah? Iya. Ustadzah mau tanya, ini pernafasan apa kalau ada seperti ini? Dada apa perut? Kalau ada gambar seperti itu namanya pernafasan dada atau perut? Iya, benar sekali. Itu adalah pernafasan perut.
Berarti nanti kita akan belajar mekanisme pernafasan perut. Iya, anak-anak ya. Mekanisme pernafasan perut. Nanti ada beberapa hal. Apa ini? Kamu lihat. Kalau seperti itu ditarik ke bawah enggak sih tangannya itu? Kamu lihat. Ini tangannya menarik karet. Ini kan karet anak-anak. Menarik karet ini ke bawah enggak sih? Dari gambar itu. Iya kan? Jadi tangan menarik karet ke bawah. Karet itu diumpamakan apa, anak-anak? Karet itu diumpamakan apa? Diumpamakan? Iya, benar sekali. Karet itu diumpamakan diafragma. Berarti kalau karetnya di diafragma, jadi kalau karetnya ditarik ke bawah, maka akan terjadi fase apa menurutmu? Kalau ditarik ke bawah, maka akan terjadi fase benar sekali. Akan terjadi, kalau diumpamakan diafragma, kalau ditarik ke bawah, akan terjadi fase inspirasi pada pernapasan perut. Gitu. Jadi jawabannya yang mana yang tepat? Jawabannya yang mana? Fase inspirasi. Iya, sudah ada yang menjawab. Fase inspirasi ketika karet ini ditarik sebagai selaput diafragma. Sehingga ketika ditarik ke bawah, karet ditarik ke bawah. Ini berarti menunjukkan bahwa diafragmanya bagaimana? Diafragma kontraksi. Diafragma kontraksi atau mendatar. Kalau diafragma kontraksi atau mendatar, maka rongga dadanya bagaimana? Rongga dadanya mendatar, maka rongga dadanya bagaimana? Membesar atau meningkat atau mengecil, membesar atau meningkat, begitu ya? Itu di situ meningkat. Rongga dadanya meningkat, masuk meningkat atau membesar. Ustazah bilang seperti ini ya. Maka kalau rongga dadanya membesar atau meningkat, paru-parunya akan bagaimana nanti? Mengembang apa mengempis kira-kira? Di situ dimintanya paru-paru. Kalau rongga dadanya membesar atau meningkat, maka paru-parunya akan bagaimana? Paru-parunya akan mengembang. Iya, karena terisi udara. Gitu ya, paru-paru mengembang. Karena nanti akan terisi udara. Kan nanti udaranya masuk kan? Udaranya masuk. Makanya paru-parunya mengembang. Begitu ya, anak-anak ya. Oke, sekarang nomor 19. Ini adalah persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid. Tolong, maaf, ini persilangan monohibrid. Tolong semuanya juga harus bisa. Minta tolong salah satu untuk ada yang membacakan. Kepada Mas Aska. Ya, silahkan Mas Aska. Dibacakan nomor 19. Pak Tri menghilangkan burung lovebird berwarna hijau dengan K besar dengan burung lovebird berwarna biru K kecil. Sifat hijau dominan terhadap biru. Apabila F1 disilangkan dengan sesamanya, peroleh F2 dengan perbandingan genotype. Ya, hanya ada satu sifat di sini, yaitu sifat apa? Sifat warna. Warna pada bulu burung ya. Hanya ada satu sifat, yaitu sifat warna. Warna bulu burung. Gini kan? Nah, sekarang kita mulai. Yang pertama adalah untuk yang warna hijau. Itu disampaikan yang hijau dominan. Gitu ya. Berarti warna hijaunya di situ sudah disampaikan K besar. Warna hijau. Ini dominan. Ini dia dominan. Makanya K-nya besar. Sedangkan yang satunya adalah yang kebalikannya dari K besar itu adalah K kecil. K kecil. Warna apa ini? Warna biru. Ini kan? Warna biru. Ini resesif. Warna biru. Ini resesif. Nah, sekarang kita mulai. Menghilangkan burung lovebird. P ya, anak-anak ya. Kita P. P1 dulu. Menyilangkan lovebird
berwarna hijau, K besar, K besar. Ini warnanya hijau. Ini kan? Warna hijau mau disilangkan dengan lovebird warna biru. Apa itu warna biru? K kecil, K kecil. Disilangkan dengan lovebird warna biru. Yuk, setelah P apa? Gamet. Apa gametnya untuk yang warna hijau? Beritahu saya. Gametnya untuk warna hijau apa? Iya, oke. Benar. Untuk warna hijau, gametnya adalah K besar. Harusnya begini ya, K besar dan K besar. Ini kan, tapi karena sama, tulis satu saja. Sedangkan untuk yang warna biru, apa gametnya? K kecil. Ini ya, harusnya K kecil dan K kecil. Gitu ya, karena ini dipisah. Untuk membuat gamet kan dipisah ya, anak-anak. Sudah, gamet. Kemudian kita ke F1. Apa F1-nya? F1-nya K besar, K kecil. Ini kan, karena ada K besar, berarti dia warnanya apa? Ada K besar dominan, warnanya jadi hijau. Begini. Nah, sekarang sudah ketemu F1. K besar, K kecil. Genotipnya, fenotipnya adalah hijau. Sekarang, apabila F1 disilangkan dengan sesamanya, akan diperoleh F2. Yuk, sekarang kita mau menyilangkan, mau mencari F2 dengan cara menyilangkan F1 dengan sesamanya. P2. Yuk, disilangkan dengan sesamanya. F1 K besar K kecil kan? Warnanya hijau toh. Fenotipnya ditulis warna hijau. Mau disilangkan dengan sesamanya. Oh, silangkan dengan sesamanya yang sama. K besar, K kecil juga. Warnanya adalah hijau. Nah, sekarang gametnya. Apa gametnya kalau yang ini? Beritahu saya. Gametnya apa? Untuk yang K besar, K kecil hijau. Yuk. Ada yang tahu? Gametnya apa? Iya, benar sekali. Iya. Gametnya adalah K besar dan K kecil. Boleh ini Us ditulis salah satu, enggak boleh. Harus ditulis semuanya karena beda besar dan kecil. Ini juga sama, K besar dan K kecil. Ini ya, sudah ketemu gametnya. Sekarang kita mau mencari F2 atau cucu. Cara mencari F2 dengan menggunakan diagram Punnett. Ya, anak-anak Ustazah pakai tabel. Karena ada 2 gamet, berarti Ustazah pakainya 2 kolom atau tak kasih tambahan 1 ya, 3 ya, jadinya untuk tempat gametnya juga. Jantan, betina. Nih, tak tulis di sebelahnya sini, K besar, ini K kecil. Yang ini K besar, yang ini K kecil. Ya, apa ini jadinya? K besar, begini ya. K besar, K kecil. Terus, K besar, K kecil. Terus, K kecil, K kecil. Bisa ya? Ini fenotipnya adalah untuk hijau. K besar, hijau. Yang ini juga hijau. Hijau. Yang ini juga hijau. Yang ini apa? Kecil semua, berarti biru. Oh, ini kecil semua anak-anak. Pertanyaannya adalah, disilangkan dengan sesamanya, diperoleh F2 dengan perbandingan genotip. Ya, perbandingan genotip kita mencari. Perbandingan genotip. Genotip itu yang bagaimana? Yang tidak tampak kan? Yang tidak tampak berarti yang disimbolkan dengan huruf kan? Apa? K besar, banding K besar, K kecil, banding K kecil, K kecil.
Yo, berapa ini berarti? K besar-K besarnya ada 1. Banding K besar K kecilnya ada 2. Oke, sudah ada yang chat juga. K besar K kecilnya ada 1. Jawabannya adalah yang mana? Ya, benar sekali. 1:2:1. Jawabannya yang C. Ya, itu ya anak-anak. Paham ya? Ini adalah persilangan monohibrid. Besok keluar juga. 20 terakhir untuk yang soal ini. Perhatikan gambar hewan berikut ini. Hewan yang dikelompokkan ke dalam reptil. Yuk beritahu Sada, apa jawabannya? Reptil. Itu berarti yang mana? Yang nomor 3 dan 4. Ya, ada yang di chatnya. Ya, benar sekali. Ada jawabannya 3 dan 4. Kura-kura dan apa itu? Iguana ya, anak-anak ya. Kura-kura dan iguana. Kalau nomor 1 namanya apa ya? Beritahu saja. Kalau nomor 1 itu namanya apa? Nomor 1, ada yang tahu? Itu namanya, oke benar sekali. Nomor 1 namanya platypus. Platypus. Dia masuk dalam kelompok apa kalau platypus? Ya, masuk dalam kelompok apa? Pengelompokannya platypus, dia masuk dalam kelompok benar sekali. Terima kasih. Dia masuk dalam kelompok mamalia karena ciri-cirinya seperti mamalia, cuma satu yang membedakan. Cuma satu yang membedakan dengan mamalia. Platypus ini perkembangbiakannya dengan ovovivipar. Perkembangbiakannya dengan ovovivipar. Ovovivipar. Itu ya. Coba, kalau nomor 2, kita ke perkembangbiakan. Nomor 2, apa itu? Katak. Kalau katak perkembangbiakannya dengan apa? Beritahu Sada. Kalau katak perkembangbiakannya dengan? Ada yang tahu? Kalau katak berkembangbiaknya dengan? Benar sekali, ovipar. Sekarang 3 dan 4. 3 dan 4. Itu adalah reptil. Kalau reptil perkembangbiakannya dengan apa? Iya, ovipar. Dan apakah ada reptil yang ovovivipar? Ovipar. Dan ada tidak reptil yang ovovivipar? Ada, iya. Dan ovovivipar. Contohnya apa? Contohnya adalah kadal, buaya, dan beberapa jenis ular. Itu yang ovovivipar. Itu ya, anak-anak ya. Ini perkembangbiakannya dengan ovovivipar adalah buaya, kadal, dan beberapa jenis ular. Paham ya? Oke, ini selesai. Nanti sudah share di grup, di PK Learning ya, anak-anak ya. Nanti bisa kalian akses ini semua di PK Learning. Ada yang mau ditanyakan untuk yang soal ini? Tidak ada? Untuk soal berikutnya, yuk kita langsung saja nanti ke jawabannya ya, karena sudah banyak yang sudah kita bahas, jadi mungkin langsung saja nanti ke jawaban dan pembahasan hanya mungkin dikit-dikit saja. Gitu ya. Ada yang mau bertanya untuk itu tadi? Cukup? Sekarang sudah share screen untuk yang kemarin tak share soal kepada kalian. Sudah dikerjakan? Sudah ya, sudah. Ya. Jawab sendiri, Us. Ya. Yuk. Us, itu tadi word-nya dibagikan. Iya, Mas Ali. Nanti word-nya tak bagikan. Bisa ada bagikan di PK Learning ya. Tak bagikan di PK Learning, nanti dicek ya. Itu judulnya adalah soal tambahan PTS kedua. Kalau yang ini nanti soal latihan persiapan PTS. Gitu ya. Oke, sama-sama. Yuk, nomor 1. Minta tolong kepada salah satu untuk ada yang membacakan soalnya, yang lain menjawab. Minta tolong Mbak Kinaira, nomor 1. Perhatikan kandungan bahan makanan yang terdapat dalam produk makanan berikut: wheat flour, minyak nabati, garam, sodium polifosfat, sodium karbonat, tartrazin, CI19140, antioksidan TBHQ, monosodium glutamat, 621. Zat pewarna dan penyedap rasa sintetis adalah Zat pewarna.
Yang mana jawabannya? Dan penyedap rasa sintetis. Iya, sudah ada yang menjawab. Yang lain, yuk silakan buat perbandingan sintetis ya, pewarna sintetis. Iya, benar sekali. Oke, jadi zat pewarna sintetis adalah jawabannya yang B. Ya, itu. Oh iya, ini Dania enggak ada ya Allah, sudah enggak jadi. Ya, maaf, terima kasih sudah dikoreksi ya. Ya, tartrazin itu adalah pewarna makanan untuk warna kuning, sintetis ya. Dan penyedap rasa sintetis berarti apa? Monosodium glutamat. Ini. Monosodium. Ustazah tambahkan ya, anak-anak ya. Enggak ke kopi. Monosodium glutamat. Ya, paham anak-anak? Zat pewarna harus tahu loh ya. Kalau yang alami, Ustazah mau tanya coba. Untuk alami warna kuning apa? Masih ada yang ingat untuk alami warna kuning? Iya, benar sekali. Kunyit. Untuk alami warna hijau, apa anak-anak? Alami warna hijau, daun suci. Ustazah enggak mau daun pandan ya. Ustazah kita kesepakatan, mau daun suci saja untuk warna hijau. Kalau pewarna alami untuk warna oranye, apa anak-anak? Pewarna, oke, benar sekali. Gitu ya. Wortel untuk warna coklat, karamel, gitu ya. Oke, sudah tahu, nanti dibaca lagi. Berikutnya adalah nomor 2. Yuk, minta tolong salah satu, Mbak Hanan, tolong dibacakan nomor 2. Perhatikan data uji coba zat makanan berikut. Berdasarkan data percobaan uji zat makanan tersebut, maka bahan makanan yang mengandung zat glukosa adalah? Iya, oke. Minta tolong, apa jawabannya, anak-anak? Berdasarkan data percobaan uji makanan tersebut, maka bahan makanan ini keluar besok. Tolong kalian baca lagi yang sudah Ustazah sampaikan kemarin, ya. Oke. Bahan makanan yang mengandung zat glukosa, sudah ada yang menjawab. Jawabannya adalah yang D. Coba kita cek. Yang Do. Do itu nomor 1. Jadi kalau uji glukosa, itu berarti direaksikannya dengan apa? Dengan Fehling atau Benedict ya. Benedict atau bisa diganti dengan Fehling. Dan nanti ketika ditetesi Fehling atau Benedict dan sudah dibakar, warnanya akan menjadi merah bata. Itu berarti mengandung glukosa. Berarti kamu cari mana yang warnanya di bawahnya Fehling ini yang merah bata. Berarti kan nomor 1 merah bata, nomor 4 merah bata, nomor 5 merah bata. Begitu ya, anak-anak. Kemarin itu percobaan warnanya kuning, Us. Kemarin percobaan warna kalian bukan kuning, itu oranye. Benar enggak? Itu bukan kuning, itu oranye. Ya enggak? Oh ya, oke. Ustazah enggak bilang kuning. Ustazah kemarin itu adalah warna oranye. Jadi bisa juga merah bata atau oranye. Kalau nanti kamu pas, takaran glukosanya pas, semuanya pas, nanti lama-lama ketika kamu masih membakar terus bisa menjadi warna merah bata. Gitu ya. Tapi oranye atau merah bata sama-sama boleh. Ya, kuning oranye. Saya tidak bilang kuning, itu lebih ke oranye. Saya lebih bilangnya ke oranye karena teorinya nanti juga dia bilangnya oranye. Gitu ya, anak-anak. Paham? Ada yang mau bertanya? Ustazah, ini ada yang tanya kok. Ustazah ada yang tanya, karamel itu termasuk alami ya, Us? Iya. Karamel itu termasuk alami, pewarna alami, pewarna. Ya, bukan pemanis, pewarna alami untuk warna coklat, gitu ya, anak-anak ya. Oke, paham? Nanti biuret untuk apa, lugol untuk apa, kertas minyak untuk apa, harus tahu juga loh. Itu ya. Berikutnya, nomor 3. Minta tolong salah satu untuk membacakan Mbak Cinta. Pembuluh darah yang ditunjukkan oleh X memiliki sifat. Ya. Ustazah mau tanya sekarang, X ini keluar dari ruang jantung kan? Ruang jantung apa ini? Beritahu Ustazah.
Dari sini. Ruang jantung apa ini? Pembuluh darah itu keluar dari ruang jantung itu. Ruang jantung itu. Pembuluh darah tersebut keluar dari ruang jantung. Apa ini? Sudah ada yang chat Usada. Benar sekali. Benar sekali, itu adalah bilik kanan. Ya, dari bilik kanan. Terus berikutnya, keluar dari jantung melalui pembuluh X ini. Nanti dia masuk ke paru-paru. Apa namanya pembuluh X? Beritahu Usada. Dari bilik kanan nanti dia mau masuk ke paru-paru. Melalui jantung bilik kanan, melalui pembuluh darah X, di mana X itu namanya adalah X. Namanya X adalah arteri apa vena? Iya, benar sekali. Ini arteri pulmonalis ya, anak-anak ya. Itu adalah pembuluh darah namanya arteri pulmonalis. Keluar jantung kan? Kalau keluar jantung itu arteri kan? Gitu, arteri pulmonalis. Kenapa pulmonalis? Karena nanti masuknya ke paru-paru, yang akan masuk ke paru-paru. Pertanyaan lagi, satu lagi, membawa darah kayak apa? Membawa darah kayak apa? Kayak, iya benar sekali, kayak karbon dioksida. Karbon dioksida. Atau disebut juga darah kotor, ya. Atau disebut juga darah kotor. Oke, paham ya anak-anak? Ruang jantung yang lain tak bahas. Cari sendiri, baca sendiri. Nomor 4 sekarang. Ini sama seperti yang tadi. Nomor 4 sudah tahu jawabannya ya? Tadi sudah ya, sifilis ini sama, sudah mengambil soalnya malah yang sama. Sifilis ya, karena ada apa? Ada luka pada alat kelamin serta dubur, serta ada ruam-ruam. Ciri-ciri yang lain tolong nanti dibaca sendiri. Nomor 5 sekarang. Yuk, minta tolong dibacakan nomor 5, Mbak Fadia. Persilangan mangga besar, manis, M besar, M kecil, B besar, B kecil dengan mangga kecil, asam, M kecil, B besar, B kecil akan menghasilkan hasil fenotipnya adalah. Oke, sebentar. Ini sampai tadi nomor 3 belum dijawab ya. Oke, terima kasih Mbak Fadia. Ini sudah jawab nomor 3 dulu ya. Pembuluh darah yang ditunjukkan oleh X memiliki sifat apa? Berarti kan ini arteri. Kalau arteri berarti dia sifatnya apa? Jawabannya? Iya, benar. Tebal. Arteri tebal, elastis. Benar sekali. Membawa darah kaya karbon dioksida dan uap air. Jawabannya do. Paham ya anak-anak ya? Oke, nomor 5. Oke, sudah dibacakan Mbak Fadia tadi. Sekarang kita langsung saja ke jawabannya. Persilangan. Langsung ya, P1. Apa anak-anak? Mangga besar manis. Apa kui? M besar. Iyalah. M besar, M kecil, B besar, B kecil. Ini namanya heterosigot ya. Besar manis. Usadah tulis fenotipnya di sini. Nanti ada yang enggak tahu, tanya ke Usadah langsung, chat ya. Mau disilangkan dia. Disilangkan dengan apa? Disilangkan dengan mangga kecil asam. Cilik kabeh. M kecil, M kecil. Mbak Fitri, ada yang mau ditanyakan? Mbak Fitri, raise hand. B kecil, B kecil. Boleh, Ustazah disela, enggak apa-apa. Mumpung ingat kamu mau tanya apa gitu ya. Ini apa? Kecil, asam. Kecil. Oh iya, oke. Enggak, Pak. Kepencet ya. Kecil, asam. Nih, menghasilkan rasio fenotipnya piye gitu. Ditanya fenotipnya atau sifat yang tampak, besar manis, apa kecil asam itu jenenge fenotip ya anak-anak ya. Yuk, Ustazah bantu mencari gamet. Bisa enggak cari gametnya? Apa anak-anak gametnya M besar, M kecil, B besar, B kecil? Harus bisa ini. Enggak bisa, kamu enggak bisa ngerjakan itu. Apa gametnya? Yuk.
Sudah paham ya? Perlu diajari lagi enggak? Benar. Sudah paham ya? Enggak usah diajari Ustazah lagi ya? Enggak usah, insya Allah sudah paham. Oke, siap. Jadi gametnya adalah M besar, M besar, B besar. Apalagi? Ada 4 ini. M besar, B kecil. M besar, B kecil. Apalagi? M kecil, B besar. Apalagi? M kecil, B kecil. Ini ya, ada 4. Semuanya beda. Ya tulis semua gitu ya. Kalau ini gametnya apa? Yang kecil asam, beritahu saja. Kalau yang ini adalah M kecil, B kecil. Oke. M kecil, B kecil. Ini ya, anak-anak ya. Setelah ketemu gamet, kita dapatkan F1. F1-nya itu adalah anaknya. Anaknya boleh kamu langsung menyilangkan, boleh pakai diagram Punnett ya, anak-anak ya. Kamu boleh langsung menyilangkan, boleh pakai diagram Punnett. Kalau mau pakai diagram Punnett ya oke lah, biar lebih paham ya. 5, ini 2. Ya, jantan, betina. Ada 5 kolom, tak pakai untuk ngisi yang 4 gametnya itu. M besar, B besar, M besar, B kecil, M kecil, B besar, M kecil, B kecil. Ini kan, yang ini yang 1 ini, tak taruh di sini. M kecil, B kecil. Sekarang diisi ini dengan ini. M besar, M kecil, B besar, B kecil. Terus M besar, M kecil, B kecil, B kecil. Terus M kecil, B besar, B kecil. Terus M kecil, B kecil, B kecil. Begini kan? Fenotipnya, tulis sekalian. Ada M besar, ada B besar. Berarti besar, manis. Yang ini M-nya besar, B-nya kecil. Berarti apa? Besar, lawannya manis, berarti masam. M-nya kecil, yang ini. Berarti apa? Kecil. Terus kecil apa? Kecil. Oh, ini kebalik ya tadi ya. B. Itu B besar, berarti manis. Dan yang ini adalah kecil semua. Kecil semua. Berarti kecil masam. Berarti apa anak-anak jawabannya? Oke. Apa anak-anak? Rasio fenotipnya. A, B, C, D, yang mana? Rasio fenotipnya adalah besar manis. Fenotip besar manis banding besar masam banding kecil manis banding kecil masam. Berapa perbandingannya? 1 banding 1 banding 1 banding 1. Jadi ya. Oke, sudah bisa semuanya. Jawabannya yang C. Nih. Oke, lanjut nomor 6. Nah, tolong ada yang membacakan juga. Mbak Akila, nomor 6, tolong dibaca. Bagian yang berfungsi mengangkut garam mineral dan air dari dalam tanah ditunjukkan oleh Apa anak-anak jawabannya? Mengangkut air dan garam mineral ditunjukkan oleh nomor. Sudah ada yang menjawab. Iya, benar sekali. Iya, betul. Jawabannya yang do. 4. Apa itu 4? Kita cek dulu. 1, 2, 3, 4. 4 itu berfungsi mengangkut garam dan mineral. 4 itu adalah silim. Fungsinya mengangkut garam, mineral, dan air. Kalau nomor 1, apa? Ya, ini fungsinya nanti lihat sendiri. 1, apa namanya nomor 1 itu? Ada yang tahu? Yuk, beritahu. Usah deh, chat. Nomor 1 namanya, benar sekali. Nomor 1 namanya kambium.
Oke, mau fasikuler, mau interfasikuler, Ustazah enggak anu itu ya. Sebenarnya ngambium itu. Nomor 2, apa nomor 2 namanya? Beritahu Ustazah. Ingat kalian? Benar sekali. Nomor 2 namanya empulur. Harus tahu dan juga fungsinya ya. Ini enggak tak tulis fungsinya loh ya. Nomor 3. Kalau nomor 3 namanya apa? Nomor 3 namanya adalah, benar sekali, floem. Fungsi floem juga harus tahu. Ada yang mau bertanya? Untuk yang ini adalah penampang batang dikotil. Itu ya. Ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas? Fungsinya baca sendiri nanti. Nomor 7. Untuk nomor 7, tadi sudah ya, anak-anak. Apa jawabannya ini tadi? X itu lambung. Apa fungsinya? Iya, benar sekali. Jawabannya D. Menghasilkan renin untuk mengendapkan kasein susu. Ini renin, ya. Nomor 8 sekarang. Keuntungan, oh, kalian yang baca. Mbak Dara, yuk silahkan Mbak Dara baca nomor 8. Keuntungan di daerah tertentu banyak dihasilkan kedelai, maka dapat sebagai bahan untuk pembuatan tempe sehingga bisa memenuhi kebutuhan protein masyarakatnya. Maka cara melestarikan jamur tempe untuk pengadaan bibit adalah? Iya, apa anak-anak jawaban yang tepat? Yang tepat adalah, iya benar sekali. Jawabannya yang A, ya. Membuat ragi dari Rhizopus oryzae. Itu untuk membuat tempe. Gitu ya. Kalau laktis untuk membuat apa ini? Streptococcus lactis, ada yang masih ingat untuk membuat apa? Iya, mentega, ya. Mentega. Kalau Lactobacillus lactis untuk membuat apa? Lactobacillus lactis. Iya, mentega juga bisa, yogurt juga bisa. Gitu ya. Mentega. Tadi yang atas juga yogurt juga bisa, ya. Yogurt. Kalau Saccharomyces cerevisiae untuk membuat apa? Saccharomyces cerevisiae untuk membuat apa anak-anak? Iya benar, tape, roti, anggur ya, wine itu ya. Tape, roti, kita pakai ini aja lah, sing aman-aman. Ya, bisa ya anak-anak ya. Oke, lanjut. Itu adalah bioteknologi konvensional. Kemudian, kalau yang di bidang pangan, Ustazah mau tanya kepada kalian. Kalau yang di bidang pangan, ini tapi kalau sudah ngajari di bidang pertanian ya, anak-anak ya. Pertanian yang nanti dia juga berkaitan erat dengan pangan. Dan ini bukan bioteknologi konvensional. Ada yang bisa memberi contoh pada pembuatan apa? Ada yang bisa memberi contoh pada pembuatan apa? Iya, beras. Beras apa? Benar sekali. Beras. Golden rice. Iya, benar. Terima kasih. Ya. Itu konvensional. Maaf, itu bioteknologi modern ya, kalau itu ya. Jadi ada golden rice. Ada apa lagi anak-anak? Tomat ya? Kalau enggak salah, benar enggak sih? Tomat flavor saver itu loh, yang tahan busuk itu loh. Itu dipelajari loh, itu masuk pangan juga loh anak-anak. Ya, meskipun itu bioteknologinya bukan konvensional, itu modern. Itu juga dipelajari itu. Udah Ustazah nulis gini aja, yang penting kamu nanti baca lagi untuk yang itu. Ini dipelajari. Nomor 9. Jagung BT, benar. Itu dipelajari. Terus, berikutnya, nomor 9, minta tolong Mas Haidar membacakan. Yuk. Perhatikan gambar di bawah ini. Perkembangbiakan hewan tersebut merupakan perkembangbiakan secara C. Iya, benar sekali. C. Tunas. Sekarang Ustazah mau tanya. Hewan apa itu? Hewan apa itu? Dengan cara tunas itu. Hidra, benar. Ustazah mau tanya lagi. Hidra.
Ini masih tentang hidra loh ya. Hewan hidra. Hewan hidra itu hidupnya di mana? Habitatnya di mana? Di laut, benar sekali. Habitatnya di laut. Pertanyaan Ustadzah, dia termasuk hewan tingkat tinggi apa hewan tingkat rendah? Tingkat apa? Iya, benar sekali. Dia termasuk hewan tingkat rendah. Kenapa dikatakan hewan tingkat rendah? Karena dia termasuk hewan tingkat rendah. Karena ada yang tahu? Karena tidak memiliki tulang belakang, anak-anak. Karena tidak memiliki tulang belakang. Jadi kayak semut, kayak apa? Ya, yang hewan vertebrata itu termasuk hewan tingkat rendah, gitu ya. Kemudian perkembangbiakannya. Ustadzah mau tanya, itu kan dengan tunas. Itu seksual apa aseksual? Perkembangbiakan dengan tunas itu termasuk perkembangbiakan seksual atau aseksual? Aseksual, benar sekali, aseksual. Itu aseksual. Atau tidak kawin. Bisakah hidra melakukan perkembangbiakan secara kawin? Bisa enggak? Dia melakukan perkembangbiakan secara seksual atau secara generatif atau secara kawin, bisa tidak? Tidak bisa. Hidra perkembangbiakannya hanya satu, dengan cara aseksual saja anak-anak atau tidak kawin. Paham ya? Kalau yang membelah diri sudah tahu ya, amuba, fragmentasi, partenogenesis tahu ya, baca sendiri. Dah, lanjut nomor 10. Tolong dibaca, Mbak Tasya. 10. Pasangan nama jaringan daun dan fungsinya yang benar adalah. Ya, apa anak-anak jawabannya? Ini anatomi daun, harus tahu. Oke. Jawabannya adalah yang B. Jaringan palisade, tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Bisa ya? Kalau nomor 1, coba kalian jawab. Kalau nomor 1 itu namanya apa? 1 itu namanya adalah jaringan, sebentar. 1 epidermis ya benar. 1 epidermis, sudah kelihatan. Epidermis fungsinya cari sendiri nanti. Yang nomor 2, jaringan sudah ada ya, palisade. Yang nomor 3, apa nomor 3? Nomor 3 namanya adalah jaringan. Itu bawahnya yang ada seperti pipa loh itu. Itu menunjukkan bawahnya loh. Jadi itu bukan pengangkut. Itu apa? Itu spon. Ya, harus jeli. Mau nak kalian seperti ini saja salah, Ustazah enggak mau. Itu namanya bukan jaringan pengangkut. Kalau pengangkut ini atasnya yang ini. Yang ini namanya jaringan spons atau bunga karang. Ya. Terus yang nomor 4 itu namanya adalah ya Allah, maaf. Ya, Ustazah enggak galau. Enggak galak. Itu spontan ya anak-anak ya. Karena pengennya Ustazah kan dapat 100 semua. Epidermis bawah. Maaf, epidermis bawah yang lebih tepatnya lagi apa? Bukan epidermis bawah, tapi stomata. Stomata tahu ya fungsinya ya? Ya, stomata. Stomata itu fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2 ya. Kemarin belum kasih tahu pertukaran O2 dan CO2. Oke, cukup. Nomor 11 sekarang tolong dibacakan soalnya dan dijawab. Mbak Fatihah. Terjadinya fertilisasi dan tempat pembentukan ovum secara berurutan ditunjukkan oleh nomor A. Oke.
Sudah dijawab juga. Tempat fertilisasi itu nomor berapa? 1, benar. Dan tempat pembentukan ovum itu nomor berapa? Nomor 2. Benar sekali. Gampang ya. 1 dan 2. Terus jawabannya A. Berikutnya nomor enggak tak nomor 12 ya. Yuk minta tolong nomor 12. Mas Ali, tolong dibacakan. Silahkan. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Otot antar tulang rusuk berkontraksi. 2. Otot antar tulang rusuk relaksasi. 3. Tulang rusuk terangkat. 4. Tulang rusuk turun. 5. Rongga dada membesar. 6. Rongga dada mengecil. 7. Volume rongga dada membesar dan tekanan udara mengecil. 8. Volume rongga dada mengecil dan tekanan udara naik. Dari pernyataan-pernyataan di atas yang termasuk ke dalam urutan pernapasan dada saat inspirasi adalah ya, urutannya anak-anak. Berarti kalian orang lompat-lompat ya. Untuk urutannya ya. Apa? Ada yang tahu urutan yang tepat? Yang mana? Oke, sudah ada yang menjawab. Ya. Coba ya, kita cek ya. Teman-teman kalian menjawabnya B. Kita cek, apa urutan pernafasan dada? Yang pertama adalah otot tulang rusuk berkontraksi. Benar. Kemudian dada kan tulang rusuk. Berikutnya nomor 3. Kalau tulang rusuk kontraksi, dia tulang rusuknya itu terangkat. Benar, nomor 3. Terus mana lagi? Nomor 5. Kalau tulang rusuk terangkat, rongga dadanya membesar. Benar, volume rongga dada membesar. Berikutnya terakhir adalah kalau volume rongga dada membesar, maka tekanannya bagaimana? Kecil. Iya. Oke, sudah bisa. Lanjut, nomor 13. Minta tolong kepada Mbak Salwa. Yuk, silahkan Mbak Salwa dibaca. Ayo, nomor 13, Mbak Salwa. Hai, Salwa. Masih ada di sini? Oke, lanjut ya, diganti ya. Mbak Nabila, minta tolong Mbak Nabila nomor 13. Oh, Mbak Nabila 9C. Nabila Alia, Nabel. Ya. Nomor 13. 13. Tanaman kacang berbiji bulat, B besar disilangkan dengan tanaman kacang berbiji keriput, B kecil. Kemungkinan presentasi fenotip keturunan yang kedua adalah Oke, terima kasih ya sudah membacakan nomor 13. Itu adalah persilangan apa? Monohibrid. Ya, dengan satu sifat beda, yaitu sifatnya adalah apa? Sifat biji. Sifat biji. Ada yang bulat, ada yang keriput. Yang B besar ini adalah biji bulat. Tuh, B besar, bulat kan, dominan kan, disimbolkan dengan huruf besar. Sedangkan yang B kecil ini adalah sifat untuk biji, lawannya bulat, keriput. Ini ya. Oke. Berikutnya adalah kita mau menyilangkan antara biji bulat, B besar, biji bulat dengan disilangkan dengan biji keriput, B kecil. Ya. Biji keriput. Maaf. Ini keriput. Ya, gametnya yang B besar, apa anak-anak? Yang B besar, gametnya adalah B besar dan B besar. Begini kan? Karena sama, berarti tulis satu saja. B besar saja. Begini. Sedangkan untuk yang B kecil sama seperti tadi. Berarti B kecil dan B kecil. Begini kan? Karena sama tulis satu saja. Paham ya? Setelah itu F1. Apa F1 ini?
digabungkan saja B besar dengan B kecil, dijadikan satu. Anak-anak, apa itu jadinya? Jadinya adalah B besar, B kecil. Seperti ini. Karena ada B besarnya, fenotipnya apa ini berarti? Karena ada B besarnya, berarti fenotipnya adalah bulat. Sudah ketemu F1. Kemudian, persentase fenotip keturunan kedua. Mintanya fenotip keturunan kedua ya anak-anak. Berarti baru F1, belum selesai. Kita mencari keturunan kedua. Berarti harus ada induk kedua. Induk kedua dari mana Us dapatnya? Dari anaknya. Anaknya kan F1 itu, B besar, B kecil. Yang nanti akan disilangkan dengan sesamanya. Yang nanti akan disilangkan dengan sesamanya. B besar, B kecil. Seperti ini. Apa ini? Fenotipnya bulat. Kemudian ini bulat. Setelah P, apa? Gamet. Gametnya apa ini? Gametnya B besar dan B kecil. Satunya juga sama. Gametnya adalah B besar dan B kecil. Sudah? Setelah gamet kita dapatkan F2. F2-nya caranya dengan membuat diagram Punnett. Ya, anak-anak ya. Buat diagram Punnett. Diagram Punnett-nya berarti ada 2, 3, sama 3. Oke. Jantan betina. Jantan betina. Ini apa? Ini B besar. Ini B kecil. Ini B besar. Bawahnya B kecil. Ya, apa ini? B besar, B besar. B besar, B kecil. Yang ini B besar, B kecil. Yang ini B kecil, B kecil. Bisa ya anak-anak seperti ini ya. Fenotip pertanyaannya fenotip B besar berarti apa? Bulat. B besar, B kecil. Ini juga bulat karena ada B besarnya. Terus B besar, B kecil. Ini bulat. Terus kalau yang ini B kecil apa berarti? Keriput. Keruput. Wes enggak apa-apa. Pertanyaannya adalah kemungkinan persentase fenotip keturunan yang kedua. Apa anak-anak? Yang bulatnya ada berapa persen itu? Kok licin itu? Ini bulat ya, ini maksudnya ya. Ini maksudnya bulat. Oh, soalnya bulat kok. Ini maksudnya bulat. Jadi persentase biji bulat adalah 3/4. Dari 3 itu ini ya, bulat 1, bulat 2, bulat 3 gitu ya. 3/4 kali 100%. Berapa? 75%. Ya. Kalau yang persentasenya yang keriput, keriputnya hanya ada 1/4 kali 100% sama dengan 25%. Mana jawabannya anak-anak? Ini ya, 25% yang keriput. C. Bisa ya, nanti dibaca lagi. Nomor 14 sekarang. Ya, minta tolong ada yang membacakan soalnya. Mas Haris, nomor 14, silahkan. Halo, Mas Haris, bisa dibacakan nomor 14? Oh, Mas Haris. Pada gambar model paru-paru tersebut, lembaran plastik berperan sebagai diafragma dan balon berperan sebagai paru-paru. Berdasarkan gambar tersebut, paru-paru akan mengembang jika... Ya, beritahu saya apa jawabannya anak-anak. Seperti itu ada gambar model paru-paru, lembaran plastik sebagai diafragma, terus plastiknya dia pakai itu. Iya, oke. Jadi ketika plastiknya ditarik ke bawah, maka diafragma akan bergerak ke bawah. Ketika diafragma bergerak ke bawah, maka volume rongga dada akan membesar, gitu kan?
Maka kalau volume rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-parunya ini rendah. Maka udaranya masuk. Jadinya seperti ini. Itu ya, benar sekali. Jawabannya A. Paham ya, anak-anak ya? Itu pernafasan dada saat inspirasi. Lanjut, nomor 15. Minta tolong Mbak Faisa membacakan nomor 15. Hai, Isa. Aisyah? Oke, ganti ya. Aisyah ganti Mas Helmi. Ya, tolong bacakan Mas Helmi. Usaha yang dilakukan untuk mengatasi pencemaran seperti pada gambar di atas adalah Ya. Pencemaran apa anak-anak itu? Itu pencemaran karena apa itu? Pencemaran apa? Iya, benar sekali. Sampah. Sampah apa? Pencemaran sampah. Sampah dari apa? Sampah dari pencemaran sampah dari plastik. Benar sekali. Terus bagaimana caranya? Itu adalah gambar pencemaran sampah plastik. Caranya adalah dengan A, B, C, atau D. Iya, oke. Terima kasih. Jawabannya adalah dengan, kalau itu sampah plastik, cara mengatasinya adalah melakukan daur ulang, recycle, menjadi barang yang bermanfaat. Terserah barang yang apa aja, bisa kerajinan, bisa barang alat-alat rumah tangga, perabot rumah tangga, banyak sekali ya. Oke, nomor 16 sekarang. Minta tolong Mbak Nadia, dibacakan nomor 16. Pada saat mencangkok, kulit batang tanaman dikelupas kemudian ditutup dengan media tanah. Perlakuan ini bertujuan untuk apa? Tadi kamu sudah tahu caranya mencangkok ya. Nah, sekarang tadi ditutup dengan tanah kan? Kulit batangnya sudah dikerok tadi dan dikupas. Tujuannya untuk apa? Jawabannya apa anak-anak? Silahkan minta tolong dijawab. Tujuannya apa? Kok itu kulit batangnya tidak dikelupas, terus ditutup pakai media tanah, dibungkus plastik? Itu tujuannya adalah untuk jawabannya yang tepat adalah yang do, merangsang pembentukan akar. Nanti yang akan keluar dari tanahnya itu kan akar. Gitu ya anak-anak ya, jawabannya yang do yang lebih tepat. Paham? Kalau sudah tumbuh akarnya, keluar akarnya sudah cukup banyak dan panjang, potong. Gitu. Nomor 17. Ya, minta tolong salah satu Mbak Berliana, 17. Yuk, Mbak Erli, 17, dibacakan. Hai Mbak Erli, yuk ganti ke Mbak Indira ya. Mbak Indira ya, nomor 17 ya. Fungsi bagian jantung berikut. Pertama, menerima darah yang mengandung banyak O2 dari paru-paru. Dua, memompa darah yang mengandung banyak O2 ke seluruh tubuh. 3, menerima darah yang mengandung banyak CO2 dari serambi kanan. 4, memompa darah yang mengandung banyak O2 ke bilik kiri. Dari gambar di samping, fungsi bagian yang ditunjuk huruf X terdapat pada angka. Iya. Apa anak-anak X itu apa? Tante tanya dulu baru nanti kamu jawab. X itu ruang jantung apa itu? X, ruang jantung. Oke, benar sekali. Itu atas ya, berarti serambi. Serambi sebelah kananmu berarti itu malah justru serambi kiri. Sekarang jawabannya apa? Jawabannya apa yang tepat? Fungsi dari serambi kiri adalah, yuk, silahkan di chat Usadah. Oke, sudah ada yang chat Usadah. Jawaban teman-teman kalian adalah, coba nanti dicek ya, salah enggak apa-apa. Ini tapi semuanya sama, mungkin ini benar. 1 dan 4. 1 itu apa? Menerima darah yang mengandung banyak O2 dari paru-paru, benar. Dan 4, memompa darah yang mengandung banyak O2 ke bilik kiri, benar sekali.
Gitu ya, anak-anak ya, 1 dan 4. Bisa ya, menerima dan memompa, harus tahu dua-duanya itu. Oke, lanjut sekarang, nomor 18. Minta tolong Mbak Naya, nomor 18 dibacakan soalnya. Ayo, silahkan Mbak Naya, nomor 18. Hai Naya. Yuk. Tempe, kecap, dan tauco merupakan produk makanan yang dibuat dari bahan dasar kedelai dan memanfaatkan mikroorganisme. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan ketiga produk makanan tersebut secara berurutan adalah Tempe. Yuk, apa jawabannya anak-anak? Sudah ada yang menjawab 1? Bagus sekali. Oke, iya. Benar. Sudah sama semua jawabannya. Berarti ini ya benar gitu ya. Karena kalian semua itu. Jawabannya adalah A. Tempe itu adalah Rhizopus oryzae, kecap Aspergillus soyae, tauco Aspergillus oryzae, gitu ya. Kalau Neurospora crassa untuk membuat apa anak-anak? Neurospora crassa ada yang tahu untuk membuat apa? Oncom, benar sekali. Acetobacter sirinum itu untuk nata de coco dan sebagainya ya. Nanti dibaca sendiri, itu sudah tak kasih tahu di bioteknologi itu. Pangan khususnya, dibaca sendiri. Bahan baku, mikroorganisme, produknya apa, baca. Nomor 19. Yuk, minta tolong Ustadzah dibacakan. Iya. Minta tolong Mas Hilbrand. 19 Mas Hilbrand. Perhatikan beberapa hewan berikut. Kelompok hewan yang sama-sama bernafas dengan paru-paru adalah. Ya, apa anak-anak yang mereka bernafas dengan paru-paru? Yang mana? Iya, oke. Ada lagi yang mau menjawab? Teman-teman kalian sudah sama jawabannya? Teman-teman kalian jawabannya adalah oke, sama semua. Jawabannya do. Yang bernafas dengan paru-paru adalah nomor 2. Ikan apa sih itu nomor 2? Nomor 2 ikan lumba-lumba. Ya enggak? Iya ya. Nanti enggak salah, sudah dikoreksi loh ya. 2 itu lumba-lumba. Makanya dia bernafas dengan paru-paru, dia masuk mamalia. Terus nomor 3. 3 itu katak. Katak itu juga bernafas dengan paru-paru. Dan nomor 5. 5 itu kelelawar. Kelelawar itu masuk mamalia juga, bernafas dengan paru-paru. Oke, berikutnya nomor 20 terakhir. Minta tolong kepada Mbak Risna, 20, dibacakan soalnya. Hai, Mbak Risna. Yuk, silahkan dibacakan soalnya, 20. Perhatikan beberapa pertanyaan berikut. Itu juga dibaca satu sampai 5. Dibaca semua. 1. Pengatur udara di dalam bumi. 2. Bahan baku dalam penguatan kerajinan tangan. 3. Sebagai sumber energi untuk membangkitkan listrik. 4. Sebagai penyedia air dan mineral bagi makhluk hidup. 5. Penjaga keseimbangan ekosistem dalam suatu daerah. 6. Sebagai tempat penghasil berbagai jenis barang tambang. Peran tanah bagi kehidupan ditunjukkan oleh angka. Iya, apa anak-anak jawabannya? Jawabannya yang mana? Oke, sudah ada yang menjawab dan sama semua jawabannya. Jawabannya adalah yang do. 2 sebagai bahan baku dalam pembuatan kerajinan, ya, gerabah dan sebagainya. 4 sebagai penyedia air dan mineral bagi makhluk hidup, benar sekali. Dan 6 sebagai tempat penghasil berbagai jenis barang tambang. Ya, benar sekali jawabannya yang do. Sudah selesai. Seperti itu kira-kira ya soalnya ya. Bismillah, semoga besok gampang kok. Kalian paling sebentar selesai ya. Tapi saya mau jujur loh. Kalian semua harus jujur, jaga kejujuran. Sudah memberikan materi, nanti akan Ustadzah share ya di PK Learning ya, dua-duanya ya. Ini dan juga nanti untuk soal yang tadi
Dan ini ada dua soal yang sudah kita bahas bersama. Soal biologi 20 soal. Soal fisika 20 soal. Jadi totalnya nanti ada 40 soal untuk IPA. Gitu ya, anak-anak. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk materi-materi yang mungkin belum Ustazah sampaikan, misal kalian lupa, persilangan aku lupa, coba buka lagi buku yang kemarin. Kan ini materi kelas 9 kan, gitu. Buka monohibrid bagaimana, dihibrid bagaimana. Kalau masih belum tahu bolehlah nanti chat Ustazah ya untuk bertanya. Atau kalau kalian tidak tahu tentang bioteknologi misalnya, buka lagi juga. Silahkan materi-materi yang berkaitan dengan bioteknologi. Gitu ya. Kalau lupa tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, buka lagi juga. Gitu ya, anak-anak ya. Oke, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Ada enggak? Sudah cukup? Nanti recordnya Ustazah sampaikan kepada kalian dan ini hasilnya ini nanti akan Ustazah sampaikan juga kepada kalian semua ya, anak-anak ya. Untuk soal TTS coba nanti akan Ustazah gabungkan ya, jadi satu ya. Untuk soal TTS nanti insya Allah akan Ustazah berikan juga di PK Learning sebagai bahan. Word yang barusan di-share juga kan iya, nanti ada 2 word yang Ustazah share ya, yang ini tadi terakhir, yang soal kemarin sama yang sebelumnya. Nanti ada 2 yang mau tak share di kalian. Gitu ya, anak-anak. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup? Itu ya, anak-anak sudah 9.57. Alhamdulillah luar biasa kalian semua sudah mengikuti tambahan pada pagi hari ini dengan semangat. Semoga bisa diberikan kemudahan, kelancaran besok ketika kalian mengerjakan. Tetap semangat belajar ya anak-anak ya, tetap semangat untuk dinikmati prosesnya gitu anak-anak. Dan tetap jaga kejujuran, insya Allah itu yang memang benar ya, tetap jaga kesehatan juga karena karena masih seperti ini ya keadaannya. Itu hari Senin kalian masih PJJ, anak-anak, hari Selasa baru PTM ke sekolah. Hari Senin nanti akan Ustazah informasikan seperti apa agendanya, jadwalnya dan sebagainya. Gitu ya. Terakhir, adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup kita akhiri ya anak-anak semua ya. Sudah kurang 2 menit, jam 10 kalian bisa melanjutkan kegiatan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, mohon maaf jika sudah ada salah kata ya anak-anak ya. Oke, bisa sama-sama anak-anak, Mbak Sekar, Mbak Nabila, Mbak Safa, sama-sama, Mbak Sina. Oke, sama-sama ya anak-anak semua. Terima kasih. Sudah N ya, anak-anak ya.